Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Dong Qifan adalah anak tunggal yang lahir dari orang tuanya yang bernama Shen Jungfang dan Dong Mingsheng pada Maret 2002. Dia dibesarkan di kota Anyang, Provinsi Henan, Cina. Dia digambarkan oleh orang tuanya sebagai orang yang cerdas dan rajin belajar. Dia tahu banyak kosakata, bahkan sebelum mulai sekolah. Dan dia sering menghafal seluruh buku anak-anak ketika masih balita. Xifan bersekolah di sekolah dasar terbaik, dan dia selalu mendapatkan nilai terbagus di kelasnya. Setelah itu, dia melanjutkan SMP dan SMA-nya di sekolah asrama yang hanya dapat dimasuki oleh siswa-siswa terbaik di Cina. Orang tuanya mengatakan bahwa di antara ratusan siswa yang bersekolah di sana, Xifan sering berada di peringkat 10 besar. Selain jago di sekolah, Xifan sangat menyukai musik. Dia bisa memainkan beberapa alat musik seperti harmonika, seruling, piano, dan haluci, yaitu sejenis alat tiup tradisional dari Cina. Xifan juga belajar memainkan alat musik pipa atau Chinese flute, sejenis gitar kuno dari Cina. Dia juga suka menggambar, melukis, dan meluncur di atas salju, menikmati pemandangan warna-warni pepohonan dan rusa di tengah hutan. Di kala senggang, dia menghabiskan waktunya dengan merajut sweater dan syalnya sendiri, serta membuat gelang serta anting-anting. Setelah beranjak remaja, Xifan belajar memasak dan menjadi sangat ahli. Bahkan, dia sempat menjadi ketua klub kuliner di sekolahnya. Ketika teman-teman seusianya menghabiskan waktu dengan ngafe, Xifan malah suka membaca buku puisi, novel klasik Tiongkok, dan buku komik di asramanya. Dan ketika Xifan duduk di bangku SMA, dia ingin kuliah ke Amerika Serikat. Dia lalu mendaftar ke universitas yang berbeda dan diterima di Universitas Utah, Universitas Carolina Utara, dan Universitas New York. Tapi akhirnya, Xifan memutuskan untuk kuliah di Universitas Utah. Ketika akhirnya Xifan pergi kuliah di Utah, dia sering menelpon atau melakukan video call dengan orang tuanya setiap minggu. Alasannya sih, untuk memeriksa kucing dan anjingnya yang ada di rumah. Tetapi pada kenyataannya, Xifan ingin mengecek keadaan orang tuanya karena mengkhawatirkan kesehatan mereka. Di Utah, Xifan tidak langsung memutuskan untuk mengambil jurusan apa sewaktu kuliah nanti. Dan orang tuanya berpikir, mungkin dia akan belajar sastra atau ilmu filsafat. Namun, Xifan juga pernah berbicara dengan ayahnya tentang bekerja di bidang teknologi di Silicon Valley setelah dia lulus kuliah. Jadi, mungkin saja itu jalan yang ingin dia ambil saat kuliah nanti. Nah, kisah ini dimulai pada saat Xifan berusia 19 tahun. Saat itu, dia tinggal bersama teman sekamarnya yang bernama Bailey McGarland di sebuah suite di Checkpoint Youth Upper Campus. Sementara di lantai atas tempat mereka tinggal, ada seorang pria yang berusia 26 tahun bernama Wang Haoyu, yang dikenal di sekitar kampus dengan nama panggilan Chester. Xifan dan Chester bertemu di semester musim gugur tahun 2021, dan keduanya dengan cepat memulai dan menjalin hubungan. Awalnya, Chester tinggal di sebuah kamar asrama individu untuk dirinya sendiri. Tapi, tidak begitu lama setelah mereka pacaran, Xifan mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar Chester daripada di suite yang dia bagi dengan teman sekamarnya. Ketika teman sekamarnya bernama Bailey mengatakan bahwa dia sering tidak melihat Xifan selama beberapa hari, pada suatu waktu itu adalah hal yang normal. Karena Xifan pada dasarnya lebih sering tinggal dengan Chester pada saat itu. Tetapi, sewaktu tiba liburan musim dingin pertama mereka di Universitas Utah, hubungan mereka memburuk. Menurut Bailey, pada saat itu, Chester mulai kasar terhadap Xifan. Selama liburan musim dingin, pasangan itu tinggal di hotel di luar kampus. Dan pada tanggal 12 Januari, Xifan sebenarnya telah mencoba memutuskan hubungannya dengan Chester. Tapi, hal ini malah menyebabkan Chester menjadi sangat marah. Chester bahkan memukul kepala Xifan dengan keras, sampai Xifan memiliki benjolan di kepalanya sebesar telur angsa.
Sivan sempat memberitahu Bailey bahwa dia sudah mengepak kopernya dan bersiap-siap untuk meninggalkan hotel itu. Tapi Chester berlari dan mematikan lampu di kamar, lalu mencekik Sivan di lehernya dan kemudian mendorong tubuhnya sampai ke dinding. Sivan mencoba mencakarnya dan melarikan diri. Tetapi Chester semakin marah dan mulai memukulnya di kepala. Akhirnya, Sivan berhasil melarikan diri dari kamar itu. Tapi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, dia pergi ke meja resepsionis hotel dan meminta karyawan di sana untuk memanggilkan polisi untuknya. Chester lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Salt Lake County. Petugas polisi yang mewawancari Chester memperhatikan bahwa tangannya cukup bengkak. Jadi, bisa dibayangkan seberapa kerasnya dia memukul Sivan. Dan ketika ditanyain, Chester mengaku bahwa dia memang memukul Sivan karena mereka bertengkar hebat. Tetapi, setelah 1 jam di penjara, Chester malah dibebaskan. Sedangkan Sivan mendapatkan perlindungan sementara dari polisi. Tetapi anehnya, pihak universitas tidak diberitahu tentang hal ini sama sekali. Setelah kejadian itu, ketika Sivan kembali ke kampusnya, dia mengatakan kepada Bailey bahwa dia mengkhawatirkan keadaan Chester. Karena Chester memiliki riwayat pernah mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Dan setelah pertengkaran mereka itu, Chester sempat mengancam Sivan untuk melukai dirinya. Dan pada hari-hari berikutnya, Sivan tidak mendengar kabar sama sekali dari Chester. Ketika Sivan menelpon ibunya Chester, ibunya juga belum mendengar kabar dari Chester selama lebih dari 30 jam. Ketika mereka mencoba menelpon Chester, sama sekali tidak menjawab telepon atau pesan-pesannya. Hal ini membuat Sivan benar-benar khawatir tentang keadaannya Chester. Sehingga dengan bantuan Bailey, Sivan memberitahu ke bagian tata usaha kampus tentang pertengkaran yang terjadi 3 hari sebelumnya. Dan setelah pertengkaran ini, Chester sempat mengancam akan melakukan bunuh diri. Sivan mengatakan kalau dia khawatir tentang keselamatan Chester, sehingga dia meminta bantuan ke pihak kampus, yaitu bagian pertolongan pertama kesehatan mental untuk mahasiswa. Sivan meminta agar mereka bisa memeriksa kesehatan Chester setelah jam kuliah selesai. Tetapi ternyata mereka tidak dapat menghubungi Chester. Nomor telepon Chester yang mereka miliki di data kampus ternyata tidak aktif. Bisa saja nomor telepon Chester yang terdaftar di kampus itu mengalami sesuatu dengan tagihan teleponnya. Misalnya, tidak dibayar atau nomornya sudah diganti. Jadi, Sivan akhirnya memberitahu kampus nomor yang biasanya dia gunakan untuk menghubungi Chester. Tetapi, mereka tetap tidak dapat menghubunginya melalui nomor itu. Keesokan harinya dan selama beberapa hari berikutnya, pihak kampus tidak dapat menghubungi Chester ataupun Sivan. Pada tanggal 18 Januari, mereka mengirim email kepada keduanya, yaitu ke Chester dan Sivan. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari, staf dari pihak kampus memutuskan untuk mendatangi langsung ke kedua kamar mahasiswa itu. Ketika mereka sampai di kamar Sivan, mereka menyadari bahwa dia tidak ada di sana. Di kamar itu, cuma ada Bailey. Kemudian ketika mereka pergi untuk memeriksa kamar Chester, ternyata mereka menemukan bahwa Chester ada di sana. Chester mengatakan kepada staf kampus bahwa kesehatan mentalnya sudah jauh lebih baik. Dan dia juga mempunyai janji bertemu dengan konselor kesehatan mental hari itu. Chester mengatakan bahwa dia tidak memerlukan bantuan lebih lanjut. Sehingga staf kampus berpikir, kalau begitu, mereka akan pergi saja dari kamar tersebut. Toh, Chester kelihatannya baik-baik saja di hari itu. Pada tanggal 31 Januari, staf kampus terus menindaklanjuti ketidakhadiran Sivan. Tetapi mereka tidak mendengar kabar apapun darinya. Mereka pergi ke kamarnya lagi dan lagi. Tapi Sivan tetap tidak ada di sana. Cuman ada teman sekamarnya di sana. Bailey, teman sekamar Sivan kali ini bertanya kepada staf kampus,
Apakah dia bisa bertemu dengan mereka di lain hari? Dia ingin membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sivan. Pertemuan antara Bailey dan staf kampus akhirnya terjadi pada tanggal 5 Februari. Dan sampai hari itu, masih belum ada yang melihat Sivan sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Mengetahui hal ini, staf kampus kembali mencoba menelpon dan mengirim SMS lagi ke Sivan. Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa selama ini ternyata mereka telah menghubungi nomor telepon yang salah. Salah satu profesor Sivan yang mengajar di kelas Sivan juga mengatakan bahwa Sivan tidak muncul di kelas dalam beberapa hari terakhir ini. Staf kampus lalu mengecek catatan data penggunaan kartu kunci yang digunakan untuk mengakses gedung asrama di kampus. Dan dari data itu, terlihat bahwa Sivan tidak menggesek kartu gedungnya dalam beberapa hari sejak tanggal 28 Januari. Lalu mereka mencoba menelpon Sivan ke nomor Sivan yang sebenarnya. Tetapi dia tetap tidak menjawab. Sekitar waktu yang sama, staf kampus juga mencoba menghubungi Wang Haoyu sekali lagi untuk memeriksa keadaannya. Namun ternyata Wang Haoyu yang mereka hubungi sebenarnya adalah orang yang berbeda. Kebetulan ada dua siswa internasional dengan nama persis sama, dan pihak kampus tidak tahu tentang hal itu. Pada tanggal 6 Februari, Bailey menceritakan kepada temannya yang lain bahwa dia tidak melihat teman sekamarnya sudah beberapa minggu, dan dia sangat khawatir tentang dia. Teman tersebut mengatakan bahwa dia ingat pernah melihat Sivan dan Chester di kampus. Dia berkata bahwa dia melihat seorang gadis yang sedang menangis, dan lalu ada seorang pria yang memeluknya. Gadis itu mencoba untuk pergi, tetapi pria itu tidak mau membiarkannya pergi. Bailey lalu menunjukkan kepada temannya itu foto Sivan dan Chester, dan temannya menegaskan bahwa ini adalah pasangan yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Dengan adanya kesaksian ini, jelas menunjukkan bahwa Sivan masih hidup, karena mereka masih pergi ke kampus dan mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar bagi Bailey adalah kenapa Sivan sampai menangis dan kenapa Chester menahannya. Bailey mencoba menghubungi pihak kampus sekali lagi dan meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan pada Sivan dan Chester. Pihak kampus mengirim pesan lagi ke Sivan yang berbunyi, "Hai Sivan, teman sekamar Anda mengkhawatirkan keadaan Anda. Dia sudah lama tidak melihat Anda, juga tidak dapat melakukan kontak atau menghubungi Anda. Jika bisa, segera balas pesan ini secepatnya." Kali ini, Sivan membalas pesan itu, "Saya baik-baik saja. Sesuatu terjadi dengan keluarga saya dan saya harus berurusan dengan mereka. Terima kasih." Pihak kampus kembali bertanya, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Dan Sivan mengatakan, "Tidak." 2 hari kemudian pada tanggal 8 Februari, meskipun pihak kampus telah melakukan kontak dengan Sivan melalui pesan teks, tapi Bailey sekali lagi mengatakan bahwa dia masih belum dapat melihat Sivan secara langsung atau menelponnya dan mendengar suaranya. Akhirnya, Bailey memutuskan untuk mengajukan laporan orang hilang untuk Sivan, karena tidak ada yang benar-benar dapat memastikan di mana Sivan berada. Pihak kampus melakukan kontak dengan Chester sekali lagi dan dia berkata dia baik-baik saja. Mendengar itu, pihak kampus melanjutkan laporan ini ke polisi Universitas Utah. Pada hari yang sama, seorang petugas dari Departemen Kepolisian Universitas Utah bertemu dengan Bailey lagi untuk menanyakan apakah dia bisa mencoba menghubungi Sivan lagi. Polisi mau memastikan apakah Sivan dalam keadaan baik. Ternyata, Sivan menjawab panggilan melalui FaceTime, dan dia bahkan menunjukkan hotel di luar kampus di mana dia tinggal untuk sementara. Sivan memberikan sedikit tur virtual dengan menunjukkan ruangan tempat dia berada, dan sepertinya tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali Sivan. Tetapi anehnya, selama panggilan FaceTime itu, Sivan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali, dan dia juga tidak mau memberitahu polisi di hotel di mana dia sebenarnya tinggal. Setelah panggilan itu,
Staf kampus mengirim SMS sekali lagi ke Sivan dan mengatakan bahwa mereka telah mencoba menghubunginya selama beberapa minggu melalui telepon, email, voicemail, dan pesan teks. Tapi Sivan tidak mau membalas. Jadi, kali ini mereka ingin Sivan membalas pesan mereka. Dan untungnya pada akhirnya, Sivan membalas melalui pesan teks. Dia mengatakan kalau suasana hatinya sedang buruk. Jadi dia hanya butuh istirahat. Dia berjanji akan kembali ke kampus dalam beberapa hari. Staf kampus kemudian bertanya, di mana dia tinggal di luar kampus? Dan Sivan menjawab, saya baru saja dihubungi oleh petugas polisi di FaceTime. Saya aman. Maaf, saya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Saya hanya ingin istirahat dengan tenang. Keesokan harinya, staf kampus kembali bertanya, apakah Sivan mau bertemu dengan pihak kampus secara langsung? Dan sekali lagi, Sivan menolak. Tetapi Sivan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan mereka pada tanggal 11 Februari. Akhirnya, staf kampus memutuskan bahwa mereka perlu menghubungi orang tua Sivan. Mereka perlu mengetahui apakah orang tua Sivan mengetahui tentang situasi Sivan saat ini. Dengan perantara Yuta Global, staf kampus menghubungi orang tua Sivan. Dan mereka menjelaskan kepada ibunya Sivan bahwa mereka khawatir tentang keadaan Sivan. Karena tidak ada orang yang benar-benar berbicara secara langsung dengannya. Dan tidak ada yang melihatnya secara langsung selama 10 hari terakhir ini. Staf kampus memberitahu ibunya Sivan bahwa mereka khawatir Sivan takut untuk kembali ke asrama kampus karena Chester ada di sana. Sehingga mereka berharap orang tua Sivan bisa memberitahu Sivan bahwa dia tidak perlu bertemu dengan mereka di kampus. Sivan dapat bertemu langsung dengan pihak kampus di mana saja di tempat yang dia pilih. Mereka juga mengerti kalau Sivan tidak mau memberitahukan lokasi di mana dia berada karena dia takut akan keselamatan nyawanya. Asal kalian tahu, Sivan belum pernah terlihat di asrama kampus sejak tanggal 28 Januari. Dan Chester juga belum pernah ke asrama kampus sejak tanggal 25 Januari. Jadi, hal ini pasti menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Apakah Sivan bersama Chester? Karena dengan adanya perintah perlindungan, Chester tidak diizinkan untuk mendekati Sivan. Dia tidak diizinkan untuk membuat kontak dengannya. Chester bahkan tidak diizinkan ke kamar asramanya. Sehingga Sivan bisa berada di kamar asramanya dan merasa aman. Polisi dan staf kampus mendesak ibunya untuk meyakinkan Sivan supaya menyetujui pertemuan secara langsung dengan mereka di lokasi pilihannya. Ibunya Sivan mengatakan bahwa dia telah berbicara dengannya melalui video call baru-baru ini. Dan Sivan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi Sivan lagi sedih karena putus dengan Chester. Ibunya mengkonfirmasi ke mereka kalau Sivan akan berada di kampus pada tanggal 11 Februari nanti untuk pertemuan yang telah diatur sebelumnya. Pada saat yang sama, petugas polisi Universitas Utah juga melakukan penyelidikan terhadap teleponnya Sivan. Dari sana diketahui bahwa Sivan berada di sebuah hotel di pusat kota Salt Lake. Polisi langsung memeriksa semua hotel dalam radius 1 mil dari lokasi ponsel Sivan. Mereka menunjukkan foto Sivan dan Chester. Tetapi, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan informasi atau mengidentifikasi salah satu dari mereka. Polisi tidak dapat menentukan hotel mana tempat mereka menginap. Kemudian pada tanggal 9 Februari, seorang pengacara dari kepolisian Universitas Utah menghubungi Sivan untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan perlindungan dengan proses hukum. Pengacara itu menulis, "Selamat malam, mohon maaf karena telah menghubungi Anda selarut ini. Saat ini jam 7:19 malam. Saya bekerja sama dengan Universitas Utah dan Kepolisian Universitas Utah. Saya diberitahu bahwa Anda tidak berada di asrama kampus Anda selama beberapa minggu. Saya juga tahu kalau Anda sudah berbicara dengan salah satu petugas polisi Universitas Utah hari ini.
Saya cuma ingin mengetahui kabar Anda dan beritahu kami jika ada yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda. Saya tahu ini adalah pesan yang panjang. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa kami ada di sini dan ingin melakukan apapun yang kami bisa untuk mendukung Anda menjadi siswa yang sukses. Dan tentu saja menjadi sehat dan aman. Dan Sivan menjawab, "Oke, terima kasih." Dan pengacara itu bertanya, "Apakah Anda ingin kami dampingi apabila kamu memerlukan pengacara?" Dan Sivan berkata, "Terima kasih, tetapi saya ingin mencari pengacara sendiri apabila saya membutuhkan." Pada tanggal 10 Februari, Chester berbicara dengan staf kampus tentang dilarangnya dia masuk ke asrama. Karena dengan adanya larangan itu, Chester tidak diperbolehkan berada di dalam kamar asramanya di kampus, sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Ketika pihak kampus bertanya kepada Chester tentang keadaan kesehatan mentalnya, Chester mengatakan bahwa dia tidak ada perkembangan. Lalu, staf kampus kemudian mengarahkannya ke psikiater yang berbeda. Chester setuju dengan usul staf kampus tersebut, dan dia juga tidak akan kembali ke kamar asramanya dulu untuk sementara. Pengadilan akhirnya menetapkan Chester untuk diadili pada tanggal 16 Februari karena telah melakukan kekerasan terhadap Sivan. Tapi Chester merasa tidak bersalah dan dia merasa dirugikan atas tuduhan ini. Chester lalu menanyakan, siapa yang akan membayar kerugian dia? Nama baiknya telah menjadi buruk karena tuduhan ini. Karena tidak ada respon sama sekali dari pihak manapun, akhirnya Chester menjadi kesal. Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di luar kampus saja. Karena sekarang, semua orang pasti mengira dia adalah pelaku kekerasan. Keesokan harinya pada tanggal 11 Februari pukul 3:51 di pagi hari, Chester mengirimi email ke staf kampus yang isinya sangat memprihatinkan. Chester mengatakan bahwa dia dan Sivan akan mengakhiri hidup mereka bersama. Emailnya berbunyi seperti ini. "Sivan dan saya sudah tidak ada di dunia ini. Hampir semua orang berpikir bahwa dia membenci saya. Dan takut kalau dia mungkin berada di bawah tekanan saya. Atau mungkin saya akan menyakitinya. Tapi sebenarnya, kami sangat mencintai satu sama lain. Kami sering bertengkar dan saling menyakiti di malam itu, yaitu sekitar sebulan yang lalu. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami sangat mencintai satu sama lainnya. Dia tahu bahwa saya sangat menderita karena penyakit saya, dan saya tidak dapat terus bertahan. Sehingga dia memutuskan untuk pergi dengan saya. Walaupun kami tinggal bersama, tapi saya tidak dapat mengontrolnya. Kami memutuskan untuk menggunakan obat opioid untuk mengakhiri hidup kami tanpa rasa sakit. Jadi, saya akan membeli heroin dan fentanyl di dark web. Kami berencana untuk meninggalkan dunia ini pada tanggal 15 Februari. Tapi saya mengacaukannya. Saat kami mencoba menggunakan heroin, saya baik-baik saja. Tetapi dia mengalami gangguan pernafasan yang parah dan muntah-muntah. Dia tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Saya tidak tega melihat penderitaannya. Jadi, saya menyuntikkan heroin dengan dosis lebih tinggi sehingga Sivan tidak perlu menderita lebih lama. Sekarang, saya akan menyusulnya. Dunia ini tidak pantas untuk kami. Kami berjanji satu sama lain bahwa kami akan bersama di surga selamanya. Tuhan akan menyembuhkan kami berdua. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa semua yang saya katakan di email ini benar. Tapi ternyata, staf kampus tidak membaca email ini sampai jam 4:55 di pagi itu. Dan tentu saja, staf kampus ketika melihat email ini menjadi kaget. Dia segera menelpon ke kepolisian Universitas Utah supaya mereka bisa melacak keberadaan Chester dan Sivan melalui telepon mereka. Dan pada jam 6 pagi, diketahui kalau Chester dan Sivan berada di Hotel Quality Inn di Salt Lake City. Departemen Kepolisian Kota Salt Lake tiba di kamar hotel itu. Namun,
Saat mereka tiba di kamar itu, mereka menemukan bahwa Chester masih hidup, sedangkan Sivan dalam keadaan sekarat. Ketika mereka mencoba untuk memberikan pertolongan pertama kepada Sivan, mereka telah terlambat. Sivan sudah meninggal. Sementara itu, Chester diperiksa kesehatannya secara medis dan dinyatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Metro Salt Lake. Banyak orang percaya bahwa pihak universitas mengambil banyak langkah yang salah dalam kasus ini. Kematian Sivan seharusnya dapat dicegah. Setelah diinterogasi, Chester menjelaskan kronologinya. Awalnya mereka berdua menyedot heroin dan dia lalu tertidur. Jadi, dia tidak menyadari waktu itu Sivan muntah-muntah. Ketika dia bangun beberapa jam kemudian, Chester menyadari bahwa Sivan telah mengalami kesulitan bernafas. Tetapi ketika ditanya mengapa dia tidak segera memanggil ambulans, Chester mengatakan kalau Sivan dirawat di rumah sakit, dia tidak akan bisa ke sana untuk bunuh diri bersamanya. Chester juga memberitahu polisi bahwa dia tidak sadarkan diri selama beberapa jam, dan dia memutuskan untuk menyuntik Sivan dengan dosis yang lebih banyak. Setelah diotopsi, diketahui bahwa Sivan memang memiliki sejumlah besar fentanyl dan ketamin di dalam tubuhnya. Chester akhirnya ditangkap dan didakwa dengan 2 dakwaan, yaitu kepemilikan obat-obatan terlarang dan melakukan pembunuhan tingkat pertama. Polisi sudah memiliki cukup banyak bukti bahwa kasus ini bukan kasus bunuh diri. Dugaan sementara, Chester membunuh Sivan dengan heroin. Bisa saja Chester menipunya untuk menggunakannya dan kemudian dia memberinya dosis yang mematikan. Sampai saat ini, Chester masih di penjara menunggu persidangannya. Setelah kematian Sivan, banyak orang yang marah. Bagaimana ini semua dibiarkan terjadi? Pihak universitas lalu memberikan penjelasan sangat rinci mengenai kejadian ini. Setidaknya ada 100 halaman lebih artikel yang dipublikasikan untuk umum. Tapi, kalau diperhatikan, laporannya agak membingungkan. Ada hal yang berbeda, di tempat yang berbeda, yang ditulis oleh orang yang berbeda, dan tidak semua tanggalnya cocok. Presiden Universitas Taylor Randall mengeluarkan surat yang mengatakan penyesalannya atas kejadian yang menyedihkan ini. Tapi, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pihak kampus bisa salah menghubungi orang. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.